Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada banyak cara untuk menyatakan cinta. Ketika nenek saya terkena artritis atau radang sendi dan tidak bisa membungkuk untuk mengecat kukunya lagi, kakek saya selalu mengecat kuku nenek. Bahkan ketika tangannya terkena artritis, itu adalah pernyataan cinta dari kakek kepada nenek. Alkitab berkata, kamu seharusnya tidak berkata sesuatu yang negatif untuk menyatakan cinta. Tidak ada pernyataan negatif di dalam Alkitab yang menunjukkan cinta. Orang bisa berkata aku cinta padamu hanya bila benar-benar demikian. Tetapi bila kamu sungguh-sungguh mencintai seseorang, kamu perlu mengatakan terus-menerus, karena mungkin saja orang itu lupa. Artinya, cinta bukan hanya ditunjukkan dengan perbuatan, tapi cinta juga perlu ditunjukkan dalam kata-kata. Karena mungkin ada banyak orang yang membutuhkan pernyataan kata-kata untuk mengetahui tentang apakah dia dicintai. Tema khotbah hari ini adalah cinta dalam keluarga Kristen, yang diambil dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Cinta dalam keluarga Kristen ini merupakan khotbah yang dibagi dalam 4 seri. Saat ini kita ada di seri yang pertama. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, cinta dalam keluarga Kristen di seri pertama ini menjelaskan tentang istri tunduk kepada suami. Kolose 3 ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istilah tunduklah dalam Kolose 3:18 menggunakan istilah hupotaseste dari akar kata hupotasso. Penundukan diri adalah kewajiban bagi para istri. Istilah hupotaseste juga dipakai untuk menyatakan kewajiban kita terhadap para pembesar. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, takluk itu ditunjukkan dengan sikap tunduk. Efesus 5 ayat 24 berkata, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Alasannya alkitabiah, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Adamlah yang pertama kali diciptakan,
dan yang terakhir jatuh ke dalam dosa. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. 1 Korintus 11 ayat ketiga berkata, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ayat 8 sampai dengan ayat 9, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ini sejalan dengan hukum alam dan penalaran sebab akibat, dan juga dengan ketetapan serta kehendak Allah. Namun, ini bukan penundukan kepada seorang tuan yang bengis atau penguasa yang semena-mena, yang boleh bertindak seenaknya tanpa batas. Ini adalah penundukan kepada seorang suami dan kepada suaminya sendiri, yang hubungannya paling dekat dan yang juga terikat erat pada kewajibannya sendiri. Umat Allah yang diberkati Tuhan, istri tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri memperoleh tugas yang diberikan Allah untuk membantu dan tunduk kepada suaminya. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Tunduknya seorang istri kepada suaminya dilihat oleh Allah sebagai bagian dari ketaatannya kepada Yesus. Dikatakan tunduk seperti kepada Tuhan. Istri, tunduklah kepada suamimu, mengungkapkan keinginan Allah bagi pernikahan. Hubungan pernikahan dirancang oleh Allah menjadi suatu lambang dari hubungan rohani di antara Kristus. Sebagaimana dijelaskan dalam Efesus 5:23, Allah telah menetapkan keluarga sebagai kesatuan dasar sebuah masyarakat. Setiap keluarga harus memiliki seorang pemimpin. Oleh karena itu, Allah telah menyerahkan kepada suami tanggung jawab menjadi kepala istri dan keluarga. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33, Efesus 6 ayat 4. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Efesus 5 ayat 23 menyatakan, karena suami adalah kepala. Alasan istri harus tunduk terdapat di dalam hubungan yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Sekalipun ada perbedaan antara kedudukan suami terhadap istri dengan Kristus terhadap gereja, namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan suami sebagai kepala bagi istrinya. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Artinya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan, dan dengan penuh kerendahan hati, demikian jugalah semestinya istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, sejauh jangkauan batas kekuasaan yang pantas. Dalam segala sesuatu yang diperbolehkan dan sesuai dengan kewajiban kepada Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kewajiban istri kepada suami setidaknya meliputi 5 hal. Yang pertama, mengasihi suami dan mendidik anak-anak. Titus 2 ayat 4 berkata, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kedua, menghormati suami sebagai bukti kesalehan. 1 Petrus 3 ayat 1 berkata, sampai dengan ayat kedua, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga
beberapa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Yang ketiga, memberi bantuan atau pertolongan. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang keempat, menunjukkan hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat suami. Titus 2 ayat 5 berkata, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Yang kelima, menunjukkan kelemah lembutan dan menciptakan ketentraman. 1 Petrus 3 ayat 4 berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Umat Allah ini berkati Tuhan, bersyukur kepada Allah. Kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan terkait dengan cinta dalam keluarga Kristen. Ada 4 seri terkait dengan renungan ini. Di seri yang pertama ini tekanannya bahwa cinta dalam keluarga Kristen adalah istri tunduk kepada suami. Saya percaya bahwa cinta dalam keluarga Kristen yang dimulai dengan istri tunduk pada suami ini merupakan kehendak Allah yang bisa kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.